يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Mari kita membaca doa bersama-sama, ditirukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tidak ada halangan bagi seorang muslim makan di rumah kaum kerabatnya. Kita akan mengkaji surat An-Nur ayat 61. Surat An-Nur ayat 61. An-Nur 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. Jadi menurut kebiasaan orang Arab semenjak masa jahiliyah, mereka ini tidak merasa keberatan apa-apa meskipun tanpa diundang di rumah kaum kerabatnya. Dan kadang-kadang mereka membawa famili yang cacat makan untuk bersama-sama mereka. Bukan dalam ayat ini tidak ada halangan bagi orang buta
tidak ada halangan, tidak masalah, tidak berdosa bagi orang yang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit, dan tidak pula bagi diri kalian makan bersama-sama mereka, ya, di rumah kalian atau di rumah bapak-bapak kalian, di rumah ibu-ibu kalian, di rumah saudara-saudara kalian yang laki-laki, di rumah saudara-saudara kalian yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudaramu, saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kalian miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawan kalian, ya. Dan tidak ada halangan, gak masalah, gak berdosa bagi kalian makan bersama mereka atau makan sendiri-sendiri. Apabila kalian memasuki rumah, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam assalamualaikum, ya, kepada diri kalian, gitu ya, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi orang-orang agar kalian mengerti. Ali Ibn Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, maka kaum muslimin berkata, sesungguhnya Allah telah melarang kita saling memakan harta sesama kita dengan cara yang batil. Sedangkan makanan adalah harta yang paling utama. Setiap kita bertamu, ya, atau kita berkunjung ke ibu kita, ke mertua kita, ya, ke pakde kita, ke adik kita, misalnya, ke kakak kita, itu apa, makanan itu penting di sini. Pasti ada suguhan di situ. Ya, disuguhi atau nggak disuguhi itu gimana hukumnya, gitu ya. Misalkan kita datang ke rumah kakak kita, ya, terus buka kulkas, ya. Wah, di situ ada buah-buahan, di situ ada minuman yang enak, jus dan sebagainya, ya. Apakah boleh kita ngambil tanpa izin? Kalau dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Maka kaum muslimin setelah ayat ini turun mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah telah melarang kita saling memakan harta sesama kita dengan cara yang batil. Sedangkan makanan adalah harta yang paling utama. Oleh karena itu, kata orang-orang muslimin pada saat itu, ketika ayat ini turun, tidak halal bagi seseorang di antara kita makan di rumah orang lain. Makan di rumah orang lain. Maka orang-orang menahan diri dari hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak ada halangan bagi orang yang pincang, orang yang sakit, dan tidak ada halangan bagi diri sekalian makan bersama mereka di rumah kalian, atau di rumah bapak-bapak kalian, atau di rumah saudara-saudara kalian. Terus bagaimana dengan seorang tamu? Nah, ini
Ya. Apakah boleh tamu nyelonong gitu ya? Jelas tidak diperbolehkan. Ya. Tanpa seizin tuan rumah. Nah, ini tanpa seizin tuan rumah. Memang makan makanan harta orang lain itu tidak diperbolehkan, itu batil, berdosa. Seandainya diizinkan, ahlan wa sahlan. Seandainya diizinkan, ahlan wa sahlan, diperbolehkan, sebagaimana di sini salah satunya apa? Aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum. Ya. Az-Zuhri telah meriwayatkan dari Urwah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, yang telah mengatakan bahwa dahulu kaum muslimin ini berangkat bersama Rasulullah SAW berjihad, perang. Maka mereka menitipkan kunci-kunci rumah mereka ini kepada orang-orang kepercayaan mereka. Dan mereka ini yang berjihad ini mengatakan kepada orang-orang yang dititipin kunci itu, kami halalkan bagi kalian memakan apa yang kalian perlukan. Ini bukan saudara kandung, bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan pakdenya, bukan bibinya, bukan pakliknya, orang lain yang dipercayai. Kami halalkan bagi kalian memakan apa yang kalian perlukan. Terus sedangkan orang-orang kepercayaan mereka ini mengatakan, yang dipercayai kunci ini, dititipin kunci ini, mengatakan sesungguhnya tidak halal bagi kami memakan makanan mereka, karena sesungguhnya mereka memberikan izinnya kepada kami tidak berdasarkan keikhlasan hati. Dan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang dipercaya untuk memegang amanat. Maka Allah dengan reaksi seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan laisa alaikum laisa al a'ma harajun, sampai ya au ma malakat mafatihahu, atau di rumah-rumah yang kalian memiliki kuncinya. Mungkin di antara kita ya dititipin tetangga kita, ya, tetangga kita pergi mungkin umroh haji ya, di rumah nggak ada siapa-siapa ya, titip kunci ya, tolong setiap hari ya sampai nyalain lampu depan ya. Seandainya sampean di kulkas banyak buah-buahan ya, sampean nggak apa-apa masuk rumah ya, sampean makan yang ada di rumah ya. Syaratnya apa? Syaratnya dengan izin. Maka ini tadi kan awal mula kan kami halalkan bagi kalian memakan apa yang kalian perlukan ya. Seandainya di depan rumah itu ada mangga, ada buah-buahan yang matang ya, kita makan nggak masalah. Itu apa hukumnya? Hukumnya halal makan makanan itu ya. Gak usah ragu-ragu ya. Dengan apa? Dengan firman Allah tadi, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Cara tadi itu cara yang diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan itu apa? Ya, tanpa adanya izin dari tuan rumah. Ya. Itu seperti apa? Seperti mencuri. Ya. Orang mencuri kan gak diizini sama tuan rumahnya. Seandainya tuan rumah itu sudah mengizinkan, sudah saya ikhlaskan buah mangga di depan rumah saya ini untuk umum misalkan ya. Kalau itu sudah, kalau ada izin dengan keikhlasan silakan. Dan ini bahkan sudah diikhlaskan, sudah diizinkan ya. Orang-orang yang diberi amanat kunci ini
mengatakan apa? Sesungguhnya tidak halal bagi kami memakan makanan mereka karena sesungguhnya mereka memberikan izin kepada kami tidak berdasarkan keikhlasan hati. Ini diingatkan, sok tahu gitu ya. Mengira orang yang menitipkan ini mengatakan ini halal, sudah, selain makan yang ada di rumah, bisa ada di dalam rumah itu ada makanan, silakan. Tapi apa? Orang-orang ini berprasangka buruk, ngomong tok atau apa? Abang-abang lambe gitu ya. Abang-abang lambe, apa ini nggak ikhlas? Jangan gitu, nggak boleh seperti itu. Ya. Makanya turun ayat ini, ya. Maka Allah menurunkan auma malaktum mafatihahu, atau di rumah-rumah yang kalian miliki kuncinya itu nggak apa-apa. Sambil makan sesuatu di dalam rumah itu. Monggo. Ya, sudah ikhlas itu karena sudah dapat izin. Ikhlas nggak ikhlas ya sudah. Yang penting sudah dapat izin secara langsung. Nah, ausadiqikum. Nah, ini termasuk orang lain. Kalau keluarga kerabat itu sudah nggak masalah. Ibu, bapak ya, kita datang ke rumah ibu kita ya, langsung assalamualaikum bu ya, terus di situ ada makan langsung makan ya, bu saya makan ya lapar, nggak usah misalkan nggak usah izin ke ibu kita, nggak usah izin ke pak adik kita makan itu halal makanan itu. Ya. Kalau orang lain beda, ya kalau orang lain beda kecuali dapatkan izin terlebih dahulu. Inilah adab bertamu, adab makan sesuatu di rumahnya orang lain, termasuk ausadiqikum, teman kalian di rumah kawan-kawan kalian, ya, yakni teman-teman kalian dan rumah sahabat-sahabat kalian. Maka tidak dosa bagi kalian bila makan dari apa yang ada padanya, ya. Apa-apa disuguhin apa es dan sebagainya ya, tanpa silakan diminum, silakan dimakan, tanpa ada silakan dimakan, silakan diminum, sudah ada di depan kita halal untuk memakannya. Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtada. Tidak ada halangan, tidak ada masalah, tidak berdosa bagi kalian makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Kok bisa ya makan bersama mereka sendiri-sendiri? Ini ada penjelasannya. Qatadah mengatakan bahwa sebagian orang dari Bani Kinanah sejak masa jahiliyah mereka menganggap sebagai suatu perbuatan yang hina bila seseorang dari mereka makan sendirian, ya, makan sendirian, ya, itu mereka merasa hina, sehingga seseorang dari mereka terpaksa masih terus menggiring untanya, menggiring unta gembalaannya itu, ya, dalam keadaan lapar hingga sampai dia itu menemukan seseorang diajak makan bersama-sama. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtada. Tidak ada halangan, tidak masalah bagi kalian makan bersama-sama mereka atau makan sendirian. Nggak harus kita makan itu menunggu apa? Menunggu orang lain. Nggak harus kita makan itu menunggu tetangga kita. Ayo makan bersama-sama ya. Ini terjadi dulu. Sebelum ayat ini turun, kebiasaan mereka seperti itu. Seandainya makan sendiri di rumah itu hina dia itu. Makanya selalu mengundang tetangganya, mengundang orang lain untuk makan bersama-sama. Apakah harus kita makan itu mengundang orang lain, ya, mengundang tetangga kita, mengundang teman-teman? Tidak.
tidak harus. Maka Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan tidak ada masalah, tidak berdosa bagi kalian makan bersama mereka atau makan sendirian. Terus apa hikmahnya seseorang itu kalau makan itu mengundang orang lain atau makannya itu bersama-sama? Ya. Ada sebuah hadis حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جدي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل ولا نشبع. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kami makan tetapi tidak pernah merasa kenyang. Sesungguhnya kami makan tetapi nggak merasa nikmat gitu ya, nggak merasa kenyang, nggak merasa nikmat. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, fala'allakum an ta'kulu mutafarriqin. Barangkali kalian makan sendiri-sendiri. Barangkali kalian makan sendiri-sendiri. Kemudian ijtami'u ala ta'amikum. Makanlah dengan cara berjamaah. Makanlah dengan cara berjamaah. Wadhkuru ismallah yubarik lakum fihi. Dan sebutlah nama Allah sebelum makan, ya. Niscaya kalian akan diberkati dalam makanan kalian. Agar kita merasa nikmat ketika makan, ya. Itu apa? Rasulullah mengasih trik, ya, makan secara berjamaah, ngajak tetangga, ya. Ngajak tetangga. Apakah setiap hari? Dia nggak harus setiap hari. Intinya itu apa? Ayo ngajak tetangga, ngajak teman-teman. Meskipun nggak makan di rumah, ya. Makanya kita kan biasa kan, ya. Apa tradisi kita? Apa tradisi kita? Neraktir teman kita. Berdua, bertiga, berempat, ya, satu mobil. Ayo ngajak 4 orang. Ayo kita jalan. Kemana? Soto sana. Ayo kemana? Ya, bebek sana misalnya. Itu apa? Ketika makan, ya, bersama-sama itu apa? Ada kenikmatan yang lebih. Di sana keberkahan. Tetapi ingat dalam hadis ini bukan hanya apa? Makan bersama-sama. Tapi harus ingat Allah. Harus ingat Allah. Saking enak ini, langsung makan, itu makan, langsung makan. Enggak seperti itu. Ya. Ingat Allah. Bahwasanya yang kita pesan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nyebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau sebenarnya Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini apa? Ada keberkahan. Ya. Makanan itu, ya, meskipun halal, kalau dimakan itu, ya, itu tergantung kita. Meskipun halal, tapi kalau kita nggak menyebut nama Allah ketika makan, itu apa? Tidak ada keberkahan apa yang kita makan. Ya. Kalau makanan itu sudah menjadi berkah, ya, kita kenyangnya nggak sampai muntah-muntah, haram, ya, berkah. Kalau sudah berkah, maka apa? Diri kita ini sehat dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan intinya makan kan itu kan.
kita makan minum. Intinya apa? Intinya untuk menjadi orang sehat, kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih, jangan dipaksakan. Gak usah makan seperti apa? Seperti orang-orang dahulu. Di zamannya Rasulullah sebelum ayat ini turun itu apa? Mereka gak makan kalau gak bersama sama orang lain. Itu ajaran-ajaran itu gak ada dalam Islam. Makanya ada pilihan, monggo makan bersama-sama atau makan sendiri-sendiri. Dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu jami'an wa la tafarraqu, fa innal barakah ma'al jamaah." Rasulullah bersabda, makanlah bersama-sama. Ini anjuran, bukan suatu kewajiban. Sekali lagi, bukan suatu kewajiban, anjuran untuk sekali-kali makan bersama-sama. Kalau nggak makan bersama-sama dengan orang lain, paling tidak ya kita itu makan bersama-sama dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan mantu-mantu kita. Ya, yang punya mantu, yang punya istri dengan istrinya. Ya, makanya ini keberkahan. Makan bersama, jangan makan sendiri ya. Makan sendiri, istrinya gak makan, apa anak-anaknya gak makan. Kalau bisa apa? Diajak bareng-bareng. Ayo makan bareng-bareng. Kenapa? Kulu jami'an wa la tafarraqu, makanlah bersama-sama. Ya. Fa in wa la tafarraqu, janganlah kalian makan sendiri-sendiri. Ini anjuran saja. Anjuran. Fa innal barakah ma'al jamaah, karena sesungguhnya keberkahan itu ada bersama jamaah. Jamaah itu berapa? 2 sudah termasuk jamaah. Suami istri termasuk jamaah. Kalau masih makan sendiri ya, kalau masih kebiasaan makan sendiri, nggak ada keberkahan di situ. Seandainya sudah baca basmalah kan berkah kan ya, tapi apa? Kurang keberkahannya, kurang sempurna. Kurang sempurna. Makanya yang kalau belum menikah ya ngajak temannya, ayo makan bareng-bareng, sering-sering makan bareng-bareng ya. Ya, kalau sudah menikah ya alhamdulillah ya, bersama istrinya. Itulah nikmatnya beribadah. Ya, nikmatnya kebersamaan bersama jamaah. Yang terakhir, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Apabila kalian memasuki rumah-rumah, hendaklah kalian memberi salam. Ini adab dari awal memang ya. Kalau kita masuk rumah, assalamualaikum. Ya, meskipun nggak dengar orang yang di dalam rumah itu ya. Kita dari masjid ya, pulang ke rumah, meskipun di rumah itu sepi, tetap assalamualaikum. Yang berarti ketika kita mengucapkan assalamualaikum ini apa? Ini memberi salam atau mendoakan salam keselamatan untuk diri kita. Fasallimu ala anfusikum. Ya, makanya orang yang berdoa mendoakan orang lain, orang yang mendoakan orang lain itu apa? Dengan sendirinya dia itu sudah berdoa untuk dirinya. Makanya seandainya sampean sering diundang ke rumah teman sampean untuk hajatan apa ya, kita berdoakan amin, amin. Masa sih teman kita aja yang kita doain terus? Enggak, kita mengatakan amin. Ini apa? Ini kita berdoa untuk dia dan berdoa untuk diri kita. Jangan takut. Ya. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jangan bersedih hati ya. Jangan bersedih hati kalau kita selalu mendoakan orang lain. Orang lain enggak pernah mendoakan saya. Enggak. Selama kita sering mendoakan orang lain, kita doa itu untuk diri kita sebenarnya. Untuk mereka juga untuk diri kita. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis. Rawa al-Hafidz Abu Bakar al-Barr
Bazzar an Anas qala awsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsu khisal أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم 5 خصال قال يا أنس أسبغ الوضوء يزيد في عمرك وسلم على من لقيت من أمتي تكثر حسنتك وإذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكثر خير بيتك وصلي صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك يا أنس ارحم الصغير ووقر الكبير تكن من رفقاء يوم القيامة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Anas, wahai Anas, berwudulah dengan sempurna. Berwudulah dengan sempurna. Tentu umurmu akan bertambah. Ya, bertambah apa? Bertambah keberkahannya. Tambah umur itu gak harus sampai 200 tahun umurnya, tidak. Ya. Umurnya itu penuh dengan berkah. Meskipun umurnya 25 tahun, ya, tapi apa? Keberkahan umurnya ini loh, dipakai untuk sesuatu yang positif. Ya, untuk memakmurkan masjid, untuk memajukan masjid, untuk mengajak orang lain untuk memakmurkan masjid. Ya. Terus dalam kegiatan apa-apa itu sukses, senang orang-orang lain dengan orang ini. Ini apa? Ini umurnya berkah. Ingin berkah, tambah umur, berwudulah dengan sempurna. Itu yang pertama. Terus yang kedua, beri salam kepada siapa yang kalian temui di antara umatku. Salam. Ya. Ya, salam kita ya assalamualaikum. Yang diajarkan oleh Rasulullah assalamualaikum. Seandainya ya salam ini agak berat ya, paling tidak di antara kita itu saling nyapa lah. Saling menyapa. Tetapi kalau menyapa itu belum sempurna kalau tidak disertai dengan salam assalamualaikum. Ya. Nah, terus yang ketiga, maaf itu tadi salam ya. Tentu kebaikanmu akan bertambah banyak. Ini keberkahan salam. Ya. Terus berikutnya, apabila engkau memasuki rumahmu, ucapkanlah salam kepada keluargamu. Maksud keluarga yang ada di dalam rumah. Tentu rumahmu itu akan penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah. Makanya kita introspeksi diri masing-masing. Seandainya di dalam rumah ini banyak masalah. Ya, banyak masalah. Masalah kita, ada masalah dengan istri kita, sering banyak masalah. Dengan anak-anak kita juga sering masalah. Anak sering menentang, anak sering dan lain sebagainya, nggak nurut. Mungkin nggak ada keberkahan di dalam rumah itu. Makanya kita biasakan kebiasaan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Assalamualaikum. Ucapkan salam kepada keluargamu, tentu rumahmu itu akan penuh dengan berkah. Berikutnya, kerjakan salat duha. Ini trik dari Rasulullah. Kerjakan salat duha, karena salat duha itu adalah salatnya orang-orang soleh di masa dahulu. Yang terakhir, hai Anas, sayangilah anak-anak. Sayangilah anak-anak. Ya, jangan benci dengan anak-anak. Sayangilah anak-anak dan hormatilah orang tua. Ini adab. Ya, yang tua menghormati yang kecil, ya, yang kecil menghormati yang besar. Itu adab dalam Islam.
Hai, sayangilah anak-anak dan hormatilah orang tua, niscaya engkau akan termasuk teman-temanku pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua menjadi ashabi Rasulullah SAW, menjadi teman setianya Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena Rasulullah tempatnya itu di surga. Kalau menjadi teman-teman setianya Rasulullah SAW, dipastikan kita semua juga akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat ini tadi. Paling tidak kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, dan memperhatikan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.